Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa pagi hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu menaungi hati kita sepanjang hari ini. Mari saudara sekalian, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami. Berikan ketenangan pada kami Tuhan, supaya kami dapat duduk tenang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hati dan pemikiran yang terbuka di setiap kami, agar dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami ini Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang dapat membawa kami ke dalam kedamaian. Inilah permohonan kami Tuhan. Sebelum kami sampaikan, Tuhan sudah lebih mengerti apapun yang kami rasakan. Kami tahu Tuhan selalu ada dan sudah mengabulkan segala permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu kalau firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Persoalannya sekarang adalah, jika kita mau jujur memeriksa hidup kita, maka masih banyak di antara kita yang masih hidup serupa dengan dunia. Orang percaya yang masih membiarkan hidupnya serupa dengan hidup orang-orang dunia pada umumnya, maka mereka sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita masih hidup serupa dengan dunia, maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah kenapa Rasul Paulus rela untuk meninggalkan segala sesuatu yang dulu. Semuanya itu merupakan keuntungan bagi dirinya. Tetapi sekarang semuanya itu dianggapnya sampah. Artinya tidak berarti apa-apa. Mari kita baca dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatuku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada satu hal yang harus kita sadari dan tidak boleh kita abaikan adalah, kita ini makhluk kekal. Artinya suatu saat nanti kita bisa mati secara tubuh jasmani, tetapi roh yang ada di dalam kita akan tetap hidup selama-lamanya. Persoalannya kemudian adalah, di balik kematian nanti, kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus seperti yang firman Tuhan katakan. Tentu di hadapan pengadilan itu kita harus mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini, baik ataupun jahat. Itulah yang firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hal inilah yang seharusnya kita perkarakan dengan serius mulai sekarang. Sebab jika kita tidak perkarakan dengan sungguh-sungguh, maka di balik kematian nanti kita tidak punya waktu lagi untuk berubah diri. Sebab semuanya sudah terlambat. Itulah kenapa Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jadi kalau tidak ada kebangkitan orang mati di balik kematian nanti,
Maka nikmatilah hidup ini sesuka hati kita. Akan tetapi di balik kematian nanti masih ada kebangkitan. Itulah kenapa kita harus memilih. Apakah kita mau menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, atau menikmati dunia yang akan datang, yaitu kerajaan sorga? Kalau kita masih mau hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya, itu artinya kita akan binasa di kekekalan. Sebab orang yang saat ini memberi dirinya terikat dengan persahabatan dunia, maka seperti yang firman Tuhan katakan, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4 berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Mungkin kita bisa mengelak dengan berkata, kita sudah menerima anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pasti diselamatkan. Tetapi ingat baik-baik, orang yang menerima keselamatan di dalam Kristus bukan tidak perlu lagi bertanggung jawab atas keselamatan tersebut. Justru anugerah itu diberikan sebagai tanggung jawab. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan seperti firman Tuhan katakan, kita harus menjadi sempurna sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Itulah kenapa saat ini kita harus berani untuk mengambil keputusan, untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Selama kita masih menumpang di dunia ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kebenaran yang singkat ini semakin membuat kita menyadari, apakah kita layak disebut sebagai anak Allah atau tidak, supaya kita tidak terlena dengan dunia yang semakin jahat. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala cinta dan kasih-Mu yang masih kami rasakan di pagi hari yang indah ini, sehingga kami dapat melewati malam dan bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Itu semua karena berkat-Mu. Tuhan, Engkau tahu sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami dalam bekerja. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami dalam segala pekerjaan yang akan kami lakukan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan jadikanlah pekerjaan yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi kami dan juga orang lain. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersabar dalam bekerja, selalu tetap mengandalkan kuasa-Mu dalam bekerja, dan senantiasa menyelesaikan pekerjaan dengan seisi-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk bekerja dengan semangat dan kasih, bekerja sama dengan orang lain, terutama bekerja sama dengan Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan dalam bekerja, jangan biarkan kami tersesat Tuhan, tetapi tuntunlah kami dengan kasih-Mu untuk mencari jalan keluar dari segala kesulitan yang kami jumpai selama bekerja. Tuhan, di atas semua permohonan ini, kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Kiranya terlebih dahulu berikan kami pengampunan Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak memohon dari-Mu Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini,
agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.